kemaksiatan, menyelisihi Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang telah mengundang musibah yang Allah berikan kepada kalian. Ini kesalahan manusia sekarang dalam menyayangi dirinya. Mari sambut kasih sayang Allah dan kasih sayang Rasulullah SAW dengan ketaatan. Sesungguhnya ketaatan itu apabila engkau lakukan untuk dirimu, manfaatnya. Dan hindarilah kemaksiatan, menyelisihi Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia perintahkan, jangan sampai tidak dikerjakan. Apatah lagi yang beliau perintahkan adalah yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Anda. Apabila beliau melarang, maka jangan sampai engkau lakukan larangannya. Jangan kerjakan apa yang dia larang. Apatah lagi yang dia larang adalah sesuatu yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada dirimu. Engkau tahu, karena engkau diberitahu oleh Allah, telah sampai kepadamu hujjah, wahai muslimin dan muslimat, ini wajib, maka jangan absen. Ini haram, maka jangan hadir. Karena aksi absen dari apa yang diwajibkan, atau hadir terhadap apa yang diharamkan, itulah dia maksiat yang engkau akan menerima akibatnya. Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, dan tidaklah menimpa kalian daripada musibah, tidaklah musibah menimpa kalian, melainkan semua itu bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Semua itu diakibatkan dari apa yang kalian kerjakan. Kesalahan yang kalian lakukan terhadap perintah dan larangan Allah, perintah dan larangan Rasulullah SAW, itu yang telah mengundang musibah yang Allah berikan kepada kalian. Itu akibat dan ulah kesalahan kita berhadapan dengan perintah dan larangan Allah dan Rasulnya. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bukankah semua kita hafal firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Untuk seseorang, apa yang dia lakukan daripada kebaikan, maksudnya adalah dia yang akan merasakan manfaat, dia akan merasakan anugerah, dia akan merasakan kebahagiaan, dia akan merasakan kenikmatan dari ketaatan yang dia lakukan. Dan sebaliknya, wa 'alaiha maktasabat, dia akan merasakan pedihnya, dia akan merasakan akibat buruknya, dia akan merasakan efek negatifnya, dia akan merasakan sengsaranya, dia akan merasakan bencananya apabila dia melakukan hal-hal yang sifatnya adalah kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sayangi dirimu. Masing-masing kita hendaklah menyayangi diri kita. Dan cara kita menyayangi diri kita bukanlah mengikuti apa yang dimaui oleh diri. Ini kesalahan manusia sekarang dalam menyayangi dirinya. Dia mengira mengikuti kemauan hawa nafsunya, kemauan dirinya yang ditunggangi oleh hawa nafsu. Dan di balik itu ada syaitan bermain. Dan dia menganggap mengikuti hawa nafsu itu adalah menyayangi diri. Malakum kaifa tahkumun. Ada apa dengan kalian? Salah dalam membuat patokan hukum. Keinginanmu yang ditunggangi oleh hawa nafsu, apalagi ada syaitan di balik semua itu, tidakkah Anda khawatir justru menjerumuskan Anda ke jalan yang di dalamnya petaka untuk diri Anda? Betapa banyaknya kisah yang Anda bisa simak di dalam Al-Quran. Bahkan betapa banyaknya kisah yang bisa Anda simak dalam kehidupan. Betapa orang-orang yang menyayangi dirinya dengan mengikuti hawa nafsunya, apa yang akan terjadi padanya? Apa yang Allah kirim kepada mereka? Apa akhir daripada perjalanan hidup mereka? Bagaimana kemudian petaka, bencana datang, mengikis apa yang mereka katakan kebaikan, apa yang mereka katakan kebahagiaan, apa yang mereka katakan kenikmatan di dalam mengikuti hawa nafsu tersebut.
Tidakkah telah berlalu umat-umat yang diceritakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, mulai umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, umat Nabi Hud, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa. Tidakkah kita melihat bagaimana mereka mengikuti hawa nafsunya dan menyelisihi Rasul yang Allah utus kepada mereka? Apa yang mereka dapatkan? Apa akibat dari semua itu? Bagaimana kisah tragis yang menutup akhir hayat mereka? Yang ini dibenamkan. Yang ini dibenamkan dengan air. Yang ini dibenamkan di perut bumi. Yang ini dihajar dengan angin yang sangat kencang. Yang ini dihajar dengan halilintar. Karena semua itu adalah tentara-tentara ilahi. Tentara-tentara Allah. Yang siap untuk datang kepada kalian, menghancurkan kalian. Yang siap datang kepada kita, menghancurkan kita. Tinggal menunggu perintah Robnya dan Rob kita. Sedikit perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada air laut akan tumpah ke darat. Tidakkah kita melihat bagaimana kejadian yang luar biasa beberapa tahun yang lalu di ujung Sumatera? Bagaimana sedikit gerakan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala lakukan dan Allah Tabaraka wa Ta'ala gerakkan di bawah samudra. Bagaimana air tersebut tumpah ke darat. Dan apa yang terjadi? Ratusan ribu nyawa melayang dalam seketika. Tidakkah Anda melihat apa yang terjadi Nun di Sulawesi? Ketika hal yang sama Allah lakukan, kemudian air tumpah ke darat. Lalu kemudian tanah bergerak. Bumi bergetar. Air laut tumpah ke darat. Dan tanah bergerak menenggelamkan rumah beserta isinya. Apatah lagi orang-orangnya. Subhanallah. Hampir tidak kita temukan bencana seperti ini berkumpul. Dan tanyakan kepada mereka yang ada di Sulawesi sana, tempat apa yang dihancurkan Allah? Maksiat apa yang terjadi di sana? Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala kirimkan bencana itu kepada mereka. Tempat apa yang ditenggelamkan Allah? Apa yang dilakukan manusia di sana sehingga bumi bergerak? Bukan bergerak, digerakkan Allah untuk menenggelamkan mereka. Semua itu adalah akibat dari aksi tak mau mengikuti Nabi, tak mau diatur oleh Allah pencipta bumi. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian daripada musibah, semua itu ulah perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan yang Allah maafkan dan tidak Allah wujudkan dalam bentuk bencana dan musibah jauh lebih banyak. Artinya dosa manusia harusnya mengundang petaka yang jauh lebih dahsyat daripada itu. Namun Allah maafkan banyak. Dan Allah jadikan sebahagiannya apa yang telah kita saksikan. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, sayangi diri kita. Sayangi bumi kita. Sayangi negeri kita. Sayangi Indonesia kita. Untuk kita datangkan kepadanya bencana lebih bencana. Dengan perbuatan kita. Dengan ketidakpatuhan kita. Dengan kebiasaan kita. Hanyut dalam hawa nafsu kita. Kita hanya tahu apa yang kita mau. Dan tidak peduli kepada apa yang Allah mau. Kita hanya peduli kepada apa yang kita inginkan. Tidak peduli kepada apa yang Allah inginkan. Inginkah engkau sebagai seorang hamba kepada Rabbmu sang pencipta? Tidakkah saatnya engkau sadar bahwa dirimu menghancurkan dirimu
menghinakan dirimu. Dirimu membinasakan dirimu. Dirimu mengundang petaka di negerimu. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan, kehancuran, kebinasaan. Katakan musibah dan bencana. Katakan bencana alam, apapun namanya, telah tampak di permukaan bumi dan jelas. Semua itu, apa yang mengundangnya? Bima kasabat aidikum. Semua itu disebabkan perbuatan kalian. Semua itu disebabkan ulah dan perilaku kalian. Yang telah mendatangkan bencana itu adalah Allah. Dan yang mengundang bencana itu adalah perilaku kalian. Ulah kalian. Pekerjaan kalian yang mengundangnya. Alam tidak akan mengamuk. Kecuali pencipta alam itu telah marah. Atau memberikan teguran. Saudaraku, saudariku, itu baru di bumi. Dan musibah bumi bukanlah musibah yang hakiki. Musibah ringan. Azab yang rendah. Azab yang ringan. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Kami akan rasakan kepada mereka akibat perbuatan mereka itu, akibat maksiat mereka itu, azab yang rendah, azab yang ringan, azab yang tak begitu besar. Itu di dunia. Sebelum datangnya azab yang akbar, azab yang jauh lebih besar, azab yang jauh lebih dahsyat. Inilah azab di akhirat. Kalau azab di dunia saja kau tidak sanggup berhadapan dengannya, siapakah dirimu apabila berhadapan dengan azab akhirat? Maka sayangi diri. Sayangi diri saudaraku. Sayangi negeri ini saudaraku. Sayangi negara yang Anda tinggal di dalamnya. Sayangi bumi yang Anda pijak dengan kakimu. Dan langitnya yang dia junjung di atas, yang kau junjung di atasmu. Sayangi dia dengan berbuat ibadah dan ketaatan di atasnya. Dan menjauhkan perbuatan maksiat ketika Anda sedang beraktivitas di atasnya. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda sekarang berada, rahimani wa rahimakumullah.